Pernah gak sih lo kepikiran cuy, kalau misalkan kata-kata lo itu tuh bisa nyakitin seseorang, bahkan sampai mengakhiri hidup seseorang. Nah, di video ini gue akan ceritain suatu kisah mengenai betapa kuatnya kata-kata itu sampai bisa mempengaruhi mental seseorang tuh dengan parah. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, kalau lo suka cerita misteri, true crime, atau horor, subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Let's go cuy. Namanya adalah Conrad Henry Roy III. Jadi dia seorang remaja berusia 18 tahun dari Massachusetts. Ia anak yang cerdas, sopan, dan pekerja keras. Dia baru aja lulus SMA dan punya cita-cita jadi pelaut seperti ayahnya. Namun di balik wajah tenangnya, Conrad menyimpan rahasia yang besar, yaitu depresi dan social anxiety. Jadi sejak usia 16 tahun, ia sering merasa gagal, tidak cukup baik, dan sendirian. Dan menurut dokumen pengadilan, dia tuh pernah mengalami kekerasan fisik dari ayahnya dan kekerasan verbal dari kakeknya. Ia pernah mencoba mencari bantuan, menulis catatan, bahkan menonton video motivasi. Tapi rasa kosong itu tuh gak pernah benar-benar hilang. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Michelle Carter. Nah, mereka tuh bertemu di Florida pada tahun 2012. Dan sejak itu mereka menjalin hubungan jarak jauh lewat pesan teks dan media sosial. Walaupun jarak antara mereka itu cuma sekitar 56 km aja. Awalnya hubungan mereka terasa hangat dan penuh dukungan. Michelle tahu tentang depresinya Conrad dan sering mengiriminya pesan-pesan penyemangat. Namun seiring waktu sesuatu berubah. Pesan Michelle tuh mulai terdengar aneh bahkan kelam. Kayak gini nih pesannya nih. Kalau kamu benar-benar mau damai, ya lakuin aja. Atau kamu bilang mau mati, tapi kamu gak pernah berani. Atau kamu akan membuat semua orang bahagia kalau kamu pergi. Itu kacau banget pesannya. Jadi bukan support lagi, tapi lebih cenderung ke kelam gitu ya. Dan kata-kata itu perlahan menggantikan empati. Dan bagi Conrad yang sedang rapuh, kalimat-kalimat seperti itu seperti dorongan terakhir dari seseorang tuh yang ia percaya mencintainya. Tapi pertanyaannya, kenapa Michelle melakukan itu? Kenapa seseorang yang mengaku mencintai itu malah mendorong orang itu tuh menuju kematian? Jadi penyelidikan mengungkap hal yang mencengangkan. Menurut psikolog, Michelle tuh mengalami gangguan pencarian perhatian ekstrim, alias depresi juga atau gangguan mental juga. Jadi ia merasa tak pernah diperhatikan, tak dianggap, dan haus validasi sosial. Ia sering merasa tidak punya teman dan ingin dianggap penting. Dan ketika Conrad berbicara tentang bundir, Michelle tuh melihat itu sebagai kesempatan untuk menjadi seseorang. Jadi ia tahu Conrad sedang rapuh, dan entah karena manipulasi emosional atau keinginan untuk dianggap teman sebagai hero gitu, ia terus mendorong Conrad untuk melakukan hal itu. Jadi setelah Conrad meninggal dunia, Michelle tuh mengirim pesan ke teman-temannya bahwa kayak, aku tahu ini berat, tapi aku bantu dia pergi dengan damai. Atau dia akan selalu bersamaku. Si Michelle ini bahkan membuat acara amal untuk mengenang Conrad. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, orang-orang tuh mulai memperhatikan dia. Jadi pada tanggal 12 Juli 2014, malam yang tenang di Fairhaven, sebuah kota kecil di Massachusetts, Conrad tuh memarkir mobilnya di sebuah area kosong di Kmart. Ia menyalakan kayak mesin pompa bensin yang menyalurkan gas karbon monoksida tuh ke kabin mobilnya, ke dalam mobilnya gitu. Tapi saat gas mulai memenuhi udara, Conrad tuh panik. Dan ia keluar dari mobil, lalu dia menelpon Michelle. Dia bilang tuh dia takut gitu. Tapi apa jawaban Michelle? Michelle cuma menjawab dengan satu kalimat, yaitu masuk lagi ke mobil itu. Atau lebih tepatnya, get in the truck. Conrad cuma terdiam, dia nurut aja gitu kata-kata Michelle. Lalu beberapa jam kemudian, ia ditemukan tak bernyawa lagi.
Dan di kursi penumpang mobil, polisi menemukan sebuah catatan kecil. Tulisannya itu berisi, "Aku mencintaimu, Michelle." Awalnya polisi mengira ini hanya bundir biasa gitu ya. Tapi ketika ponsel Conrad diperiksa, itu ada ratusan pesan teks dari Michelle yang terungkap oleh polisi. Jadi pesan-pesan yang bukan hanya tahu tentang rencana itu, tapi secara aktif mendorong dan memanipulasi Conrad untuk melakukan bundir. Jaksa tuh berkata di pengadilan, Michelle Carter tuh tidak menembak, tidak menusuk, tapi dengan kata-katanya ia memegang senjata yang sama mematikannya. Jadi pada tahun 2017, akhirnya Michelle Carter dinyatakan bersalah atas tuduhan involuntary manslaughter dan dijatuhi hukuman 15 bulan penjara. Lalu tapi ia dibebaskan lebih awal pada tahun 2020 karena berkelakuan baik dan sekarang hidup dengan normal ya mungkin ya. Jadi kasus ini tuh mengguncang dunia, bukan hanya karena cara Conrad meninggal gitu ya, tapi karena membuka mata banyak orang bahwa kata-kata itu bisa menghilangkan nyawa. Jadi nggak ada darah, nggak ada luka, tapi dampaknya itu sama mematikannya. Dan kalau kita lihat lebih dekat, kita nih di Indonesia mungkin tuh nggak jauh berbeda. Di Indonesia sendiri itu berapa banyak kasus perundungan yang terjadi bukan karena pukulan, tapi karena kata-kata. Anak-anak diajak di sekolah kayak gendut lo, atau kamu gendut, bodoh lo, nggak guna lo, culun lo. Atau di media sosial komentar kejam tuh jadi hiburan biasanya, komentar netizen kayak beban lo, atau kata-kata sih sopan kayak kok jelek banget sih kak, atau kayak gitulah yang berbau fisik, berbau merendahkan dan lain-lain hal-hal semacam itu kacau banget. Dan gue yakin kalian sering jumpai kata-kata netizen tersebut di media sosial. Dan seperti Michelle, banyak yang tidak sadar bahwa ucapan mereka tuh punya kekuatan. Kata-kata tuh bisa mengangkat seseorang, tapi bisa juga menjatuhkan seseorang. Yang jatuhnya tuh lebih dalam dari jurang manapun. Dan setiap kali kita bicara, menulis, atau berkomentar, itu kita sedang megang senjata sebetulnya. Tinggal kita yang memilih, apakah akan kita gunakan untuk melukai, atau kita gunakan untuk menyembuhkan. Jadi kisah ini tuh bukan sekedar tragedi. Ini peringatan bagi kita semua bahwa setiap kata yang kita ucapkan itu bisa menjadi peluru yang tajam atau bisa menjadi obat penyembuh bagi seseorang. Jadi gunakan kata-katamu untuk membantu orang bertahan, bukan untuk membuat mereka malah menyerah. Karena seperti yang diajarkan kisah Conrad Roy, kadang satu kalimat aja bisa menjadi kalimat terakhir yang seseorang dengar. Jadi kalau kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang merasa tidak sanggup, tolong jangan diam. Hubungi 119 Extension 8 atau lembaga seperti Into the Light ID. Itu selalu ada harapan, selalu ada seseorang yang pasti mau mendengarkan. Jadi sekian dulu pembahasannya mengenai perundungan ini atau perundungan verbal yang memang lagi marak sekarang ini. Terima kasih udah nonton. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya dan komen di kolom komentar apa kamu pernah mengalami hal seperti ini. Bye.